Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertaniangan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 8 November 2020 terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15 dan bacaan dari surat kiriman Apostel Paulus kepada Timotius pertama pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dalam bahasa Batak dituliskan Parsidohoton nihala Kristen di politik. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop keseluruhan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 29 adalah Gua Singa, dan khotbah kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenallah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-22 sesudah Trinitatis tanggal 8 November 2020, diikat oleh topik atau tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dalam bahasa Batak disebut parsihohoton nihala Kristen di politik. Saudara, khotbah di pertanggungan minggu ke-22 sesudah Trinitatis ini berbicara tentang seorang tokoh Alkitab yang spektakuler, luar biasa, dan menakjubkan, Bapak Ibu. Tokoh tersebut namanya Daniel. Nama Daniel itu berarti hakimku adalah Allah. Dalam bahasa Batak, debatado, panguhum. Dengan arti nama ini, dia merasa bahwa segala yang diperbuat diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidupnya itu adalah perbuatan yang adil. Saudara, di mana keluar biasaan, kespektakuleran daripada Daniel yang menarik perhatian kita? Ada beberapa yang perlu kita sebut. Di sepanjang kehidupannya, dia diperhadapkan dengan alternatif pilihan-pilihan yang sangat-sangat amat riskan. Apa itu? Apa taat kepada Allah dengan konsekuensi menderita, tersiksa, dan tertindas? Atau mengikuti dewa-dewa lain dengan imbalan-imbalan kesenangan duniawi? Menyembah kepada Allah yang benar atau menolak Allah lain dengan konsekuensi dimasukkan ke gua singa? Beribadah kepada emas, kepada perak, atau kepada sesuatu yang lain yang didirikan oleh penguasa, atau harus menderita oleh karena setia mempertahankan imannya kepada Allah yang disembahnya, yang dipercayainya. Nah, itu pilihan-pilihan yang harus dijalani oleh Daniel. Saudara, dalam situasi yang tidak mudah ini, ternyata Daniel memilih lebih baik menderita daripada menyangkal Tuhan. Ia tahu bahwa keputusan-keputusan ini memang sangat buruk, sangat-sangat berisiko tinggi, riskan, dan akan pasti menyusahkannya. Ia tahu dan sangat-sangat sadar betul bahwa hukuman demi hukuman yang ia akan tanggung itu tidak akan tanggung-tanggung. Ia sadar bahwa segala keputusan-keputusannya pasti akan menyengsarakan hidupnya. Tetapi ia tidak mau mundur setapak pun dari iman yang diikutinya. Imannya tidak mau goyah, tidak rapuh dan runtuh. Enggak mau. Ia tidak mau mengorbankan Allah yang disembahnya oleh hanya karena selera pribadi dan yang hanya sesaat saja. Dan bukti-bukti ketaatannya kepada Tuhan itu jelas-jelas itu kita dapat baca dari mulai pasal 1 sampai dengan pasal 6.
Saudara, kisah Daniel terjadi pada masa pemerintahan 3 raja di Babel, yakni Raja Nebukadnezar di sekitar tahun 605 selama 44 tahun. Itu diceritakan pada pasal 1 sampai dengan pasal 4. Kemudian raja yang kedua, Raja Belshazzar. Itu diceritakan pada pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Dan raja yang ketiga, Raja Darius yang juga disebut Kores. Raja inilah yang memulangkan Israel nanti dari pembuangan Babel ke Yerusalem di tahun 539 atau 538. Itu diceritakan pada pasal 6 sampai dengan berakhir. Saudara, melihat ketiga zaman tadi, jelas bahwa khotbah kita yang terletak di Daniel pasal 6 ini adalah pada zamannya pemerintahan Raja Darius, Raja Kores, sebagaimana dituliskan pada ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Pada saat itu Daniel sudah sedang menduduki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan Babel. Dalam Daniel pasal 6 ayat 2 ayat 3 ini kita temukan informasi Raja Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja di seluruh kerajaan, dan salah satunya adalah Daniel sendiri. Untuk membawahi seluruh yang 120 wakil-wakil raja ini, Raja Darius mengangkat lagi 3 orang pejabat tinggi, pejabat teras pemerintahan. Dan salah seorang dari pejabat tinggi pemerintahan yang 3 itu adalah Daniel sendiri juga. Saudara, dari ketiga-tiga pejabat tinggi ini ternyata Daniel memiliki kelebihan super, nilai plusnya tinggi dibandingkan dengan pejabat-pejabat tinggi yang lain. Apa itu? Pada ayat 4 disebut ia memiliki roh yang luar biasa. Dan Raja Darius hendak berencana mengangkat Daniel untuk mengepalai seluruh kerajaan. Tetapi hal ini menimbulkan iri, kecemburuan, dan kebencian semua pejabat-pejabat teras lainnya. Dan mereka mencari jalan, cara, usaha, bagaimana caranya untuk merusak karir Daniel. Tetapi bagaimanapun caranya, dari segi penguasaan pekerjaan dan keahlian, Daniel tidak pernah terdapat ada kekurangan, kesalahan. Tidak ada yang bisa menjatuhkan Daniel. Tidak ada. Dia pintar, dia cekatan dibandingkan semua pegawai-pegawai, pejabat teras yang lain. Semua mereka di bawah kemampuan Daniel. Dituruni akal nisi Daniel lusudia ke pejabat-pejabat nasingi. Pada ayat 6 disebutkan bahwa mereka mendapatkan suatu cara yang sangat tepat, yang sangat-sangat canggih untuk menjatuhkan Daniel. Meskipun alasan itu tidak memiliki hubungan apa-apapun dengan bidang pekerjaan, bidang jabatan, bidang karir, atau kantor daripada Daniel itu. Yakni mereka mengambil cara dari sudut agama, ibadah, doa, pertangyangon daripada Daniel itu. Dari sanalah mereka masuk untuk merusak karir Daniel. Pada ayat 8 dan ayat 9 disebutkan bahwa para pengadu ini berangkat menemui sang Raja Darius. Mereka mengatakan bahwa semua pembesar-pembesar di kerajaan Babel yang terdiri dari penguasa, wakil raja, para menteri, dan para bupati-bupati telah menyepakati dan meminta Raja Kores atau Darius mengeluarkan undang-undang, ketetapan, larangan untuk berdoa, untuk beribadah, untuk memuji-muji kepada Allah selain hanya kepada Darius saja. Siapapun yang kedapatan melanggarnya harus dijatuhkan ke gua singa. Saudara, inilah permintaan mereka. Mereka datang menghampiri Raja Darius. Saudara, bagaimana sikap pendirian Daniel mendengar undang-undang ketetapan itu setelah ketetapan undang-undang dan larangan itu disahkan? Pada ayat 11 dan ayat 12 ternyata disebutkan di sana bahwa Daniel justru masuk ke kamarnya, dan di sana, di kamarnya, di biliknya sendiri, ia betul-betul khusyuk berdoa, bersinggang kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia beribadah, dia tidak mau tunduk kepada larangan yang seperti itu.
Dan pada saat demikian itu ternyata para suruhan menteri datang memeriksa rumah setiap orang. Dan juga tidak ketinggalan rumahnya Daniel. Dan mereka memergoki Daniel sedang kusuknya berdoa, beribadah, menyembah Tuhannya. Dan mereka kemudian bergegas-gegas menghadap raja, mengadukan, melaporkan kepada Raja Darius. Pada ayat 14 dituliskan di sana, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Itu tertulis pada ayat 14. Saudara, apa yang kita lihat dalam kehidupan Daniel ini dihubungkan dengan topik minggu tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dalam bahasa Batak, parsihohoton nihala Kristen di politik. Apa yang dapat kita lihat? Daniel tidak terpengaruh. Daniel tidak mengalami rasa gentar, takut, mabir, godurun, Bapak Ibu. Karena ada larangan berdoa, larangan beribadah. Apalagi dengan konsekuensi pelanggaran yang akan dijatuhkan, harus dijatuhkan ke gua singa, binatang buas. Saudara, bagi Daniel, hidup ini tergantung sepenuhnya kepada Allah dan kuasa Allah sendiri. Kalau Tuhan mengizinkan menderita, penderitaan tidak akan dapat dihindarkan. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan sama sekali penderitaan itu, maka siapapun dan dari manapun datangnya penderitaan itu tidak akan mampu merusak hidup Daniel dan kita selama-lamanya. Saudara, prinsip iman Daniel seperti itu kita temukan pada pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, tegas benar prinsip iman daripada Daniel ini, Bapak Ibu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun rejim penguasa pemerintah, semua mereka itu boleh gonta-ganti. Tetapi Tuhan yang kita sembah dan kita percaya itu akan menjaga, akan memelihara hidup kita selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah dan percayai, menjaga, memelihara hidup kita itu hanya satu, yakni Allah di dalam Yesus Kristus. Semangat Daniel ini memberi motivasi dan dorongan bagi kita semuanya untuk memegang teguh prinsip iman dan menjalankan hak-hak politik kita, Bapak Ibu. Yakni apa? Entah siapapun pemimpin nasional kita di negeri kita ini, apapun sukunya, agamanya, alirannya, dan bagaimanapun sikap sistem politiknya, tetapi kita harus berketetapan hati untuk menjalankan hak-hak dan tugas-tugas politik kita. Sebagaimana topik minggu ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik, dan khususnya untuk tetap setia kepada iman kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Entah siapapun yang menjadi pimpinan kita, kepala bagian kita, kepala unit kerja kita di berbagai-bagai kantor, baik kantor pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta di mana kita bekerja mengabdi, entah siapapun yang menjadi bos kita di tempat pekerjaan kita yang beragam-ragam itu, Bapak Ibu, apapun agamanya dan kepercayaan atau aliran imannya, kita tidak boleh goyah, tidak perlu takut, tidak perlu mengurangi semangat kerja kita. Kita harus tetap bekerja, berdedikasi. Kita akan tetap sebagai seorang pekerja yang dedicated. Harus seorang pekerja yang dedicated kita, Bapak Ibu.
Sama halnya dengan konteks gereja, konteks huria. Entah siapapun yang diperkenankan Tuhan menjadi pemimpin gereja, apakah itu bishop, apakah itu evorus, apakah itu sekjen, siapapun yang menjadi pendeta kita di gereja kita, di resort kita, kita harus tetap bertekad menjadi seorang anggota gereja yang baik, seorang ruas nihuriana burju nagabe pasu-pasu, sebagai seorang pekerja rohani, atau mungkin kita berjabatan sintua, mungkin bibel diakonis, pendeta fungsional, pendeta resort, dan lain-lain. Kita harus menjadi seorang pekerja pelayan yang berwibawa secara rohani. Saudara, jangan terganggu pelayanan kita karena pemimpin itu tidak kita kehendaki misalnya, atau bukan pilihan kita sendiri. Jangan gara-gara itu semua iman kita rusak, ibadah kita kendor. Tetapi sebaliknya, iman kita itu harus terus semakin kokoh, semakin kuat, teguh. Jangan mundur dan kendor. Para pemimpin itu terus berganti, bertukar-tukar, marsori-sori doa keuluani. Amin Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tetap selama-lamanya tidak boleh mundur kita. Tuhan itu akan terus memelihara hidup kita Bapak Ibu. Prinsip rohani kita hanya satu. Pimpinan tertinggi kita ada di atas, di sorga. Yesus Kristus, Raja Gereja. Itulah yang kita pegang teguh seperti prinsip rohani daripada Daniel. Betul bahwa akibat kegigihan iman Daniel itu dijatuhkan ke gua singa nantinya. Seperti judul daripada pasal 6 ini keseluruhannya, Daniel di gua singa. Setelah dijatuhkan ke gua singa, apakah Daniel diterkam singa-singa lapar itu? Oh, ternyata tidak Bapak Ibu. Tidak, singa-singa itu justru bungkem. Singa-singa itu justru takut melihat Daniel dan menjauh dari mangsanya Daniel. Luar biasa cara Tuhan untuk memelihara hidup orang percaya. Ini mengingatkan dan sekaligus juga memberi dorongan iman bagi kita. Ketika kita berhasil dalam ilmu, dalam pengetahuan, dalam karya, dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam usaha, dalam pariana konon, dan lain-lain Bapak Ibu. Banyak orang yang iri hati. Banyak orang yang cemburu kepada kita. Tetapi jangan hiraukan itu. Jangan terganggu dedikasimu untuk gereja, untuk Tuhan, untuk pekerjaanmu sendiri. Meski banyak singa-singa lapar yang hendak merusak hidup kita, merusak pekerjaan dan usaha kita, bisnis kita, tiga-tiga kita, saingan kita banyak. Tetapi ingat, ada Tuhan yang menjaga diri kita, menjaga pekerjaan kita, menjaga bisnis dan menjaga usaha kita Bapak Ibu. Orang lain tidak akan bisa membuat semuanya itu hancur, rusak. Nggak bisa. Amin Bapak Ibu. Ada Tuhan. Meski kita berhadapan dengan berbagai-bagai babiat-babiat, singa-singa penderitaan kah, singa-singa kemiskinan kah, pugusun kah, ikopir dotot kita. Unak pola kahitir hita, unak pola pitor kalah semangat, putus asa hita Bapak Ibu. Ta unang sama sekali, unang lugam-lugamun hita ahla nisa luhut nai. Torucon akan nauli, akan nading, taula rodo pasu-pasu, siap benua gijak, siap debata, siap tuhatai. Sekali lagi, pegang teguh prinsip rohani Daniel tadi sudah kita baca. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 itu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia pasti akan melepaskan kami dari perapian, dari api yang menyala-nyala. Baluaun naruha. Ayat 18-nya, tetapi seandainya pun Allah kami itu tidak mau melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan mau memuja dewa Tuanku. Kami tidak akan mau menyembah yang lain, menyimpang dari Allah kami itu. Iman kami tidak akan goyah, itu maksudnya. Saudara, inilah patriotisme iman. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka jadilah kita semuanya seperti Daniel. Meski dilempar ke gua singa, ia tidak mengkhianati Tuhannya, Allahnya, imannya. Dia memiliki patriotisme iman, dan juga kita didorong untuk memiliki patriotisme iman. Amin Bapak Ibu. Turbuk yang menjadi epistel pembacaan di pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 8 November 2020 terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7.
Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berkenan mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Partangiangan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 8 November 2020 ini, dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 15 ini, agar semakin banyak orang yang menyadari tanggung jawab orang Kristen dalam politik termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partangiangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam ini. Terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan firman yang saya rekam ini. Berkati jemaat yang akan mendengarkannya, menjadi pembelajaran yang baik ini buat kami semuanya. Berkati hamba-Mu untuk persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya seperuntukan untuk kemuliaan dan kebesaran